Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah UGD SDN 08 Batu Sari yang hadir pada siang hari ini. Selanjutnya hormat yang sama pula kepada seluruh rekan-rekan sejawat di UGD SDN 08 Batu Sari. Marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan serta keringanan langkah sehingga kita dapat hadir bersama-sama di ruangan ini dalam rangkaian acara diseminasi pembelajaran modul 1.4 mengenai budaya positif. Selanjutnya, salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga dan senantiasa mengikuti ajarannya serta idola yang kita harapkan di kemudian hari amin ya rabbal alamin. Adapun mengenai diseminasi ini adalah lanjutan dari kegiatan diseminasi sebelumnya. Kalau kemarin itu adalah mengenai isi dari guru penggerak, namun hari ini kita akan melakukan diseminasi mengenai budaya positif. Adapun kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini adalah untuk memenuhi tugas dari aksi nyata calon guru penggerak di modul 1.4 mengenai budaya positif. Untuk itu, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu Guru, terkhusus kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan izin serta memfasilitasi kegiatan ini dengan baik. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum masuk ke materi kita hari ini, saya mau bertanya dulu. Apa kabarnya Bapak Ibu semua hari ini? Alhamdulillah. Masih senang ya Bapak Ibu ya? Nah, seperti yang tadi yang sudah saya paparkan mengenai budaya positif. Kalau kita berbicara mengenai budaya positif, Bapak Ibu, apa yang ada di benak kita? Apa saja contoh dari budaya positif yang sudah kita kenal? Buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Datang tepat pada waktunya. Datang tepat waktu. Jujur. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Mengikut nomor antrian. Mengikuti nomor antrian. Sopan santun. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Itulah budaya positif. Contoh bagian dari. Kali sebagai budaya positif itu kerja bakti. Iya, kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kemudian ada saya paparkan di sini, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di sini adalah termasuk guru yang baik. Kenapa? Karena sudah diterapkan sebenarnya budaya positif. Sebenarnya dari kegiatan positif ini kita diarahkan agar apa, nilai kebaikan apa yang akan kita temukan dari kegiatan positif tadi. Contoh yang di bagian pertama ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Rasman dan Ibu Rasman tadi, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Selanjutnya berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif dan berkreativitas, dan itu sudah ada di dalam kegiatan. Kemudian ada dia toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian ada life skill-nya atau keterampilan itu dapat dipercaya. Salah satu contohnya adalah kejujuran itu tadi. Kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan akan kita tumbuh kembangkan di sekolah kita. Selanjutnya
apa sih pengertian dari budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan bertanggung jawab. Tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Adapun karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, mengacu pada budaya positif ini masih ada kaitan dengan isi guru penggerak yang kita bahas pada kegiatan sebelumnya. Karena refleksinya, hasil yang kita ajarkan pada siswa itu akan berdampak kepada siswa. Apa yang kita harapkan? Jadi kemarin kita apa sih yang kita cita-citakan anak murid kita mau jadi apa? Itu sudah kita buat kemarin waktu di diseminasi mengenai isi. Nah sekarang budaya positif implementasinya adalah pada siswanya. Seperti yang kita tahu bahwasanya nilai luhur dari pendidikan seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, ingarso sumtulodo, ingadio anu karso tuturi hadayanya. 3 pilar dalam pendidikan itu. Yang pertama, kita sebagai guru, kita sebagai contoh, ingarso sumtulodo sebagai tauladan. Kalau kita dikatakan oleh Ibu Guru Rasalan tadi jujur, kita jujur dulu supaya jadi bacon bagi peserta didik kita. Anak kita nanti supaya jangan terlambat, maka kita jangan terlambat. Itu harapan. Kemudian ingat karso, kita berada di tengah-tengah. Bagaimana bisa kita ini mengayomi anak-anak kita? Kemudian itu puri hadayani, kita bisa memotivasi. Berada di posisi belakang, bagaimana kita motivasi? Karena pendidikan seyogyanya adalah menuntun, bukan mengajar. Kita tuntun anak, bagaimana kemarin itu kalau kita punya anak kecil yang mau belajar jalan, kita motivasi sini nak seperti itu. Kalau dia tergiur-giur mau jatuh, bagaimana kita mengantisipasinya? Kita harus berada di tengah-tengahnya. Ketika dia jatuh, kemudian dia ngejauh, dia tidak mau lagi berjalan, bagaimana kita memberikan motivasinya? Ini yang diharapkan oleh pendidikan seyogyanya. Selanjutnya, contoh dari kegiatan-kegiatan budaya positif tadi, bersikap sopan dan meminta izin pada guru bila akan masuk atau keluar kelas pada saat pembelajaran sebagai wujud menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian ada mengantri, melaksanakan kerja bakti, tepat waktu di sekolah dan masuk kelas untuk mengikuti proses belajar mengajar, 5 jujur, menaati peraturan dan tata tertib sekolah, mendengarkan atau menyimak pembicaraan guru maupun teman sebaya ketika menyampaikan materi maupun pendapat. Hal-hal ini sebenarnya sudah kita laksanakan. Bagaimana menerapkan kepada anak untuk saling menghargai. Namun dalam refleksinya setelah kegiatan ini kita laksanakan, ada refleksinya kekurangan kita di mana. Supaya apa? Supaya memang kita dapat melakukan budaya positif ini secara kontinuitas dan berkelanjutan. Kemudian Bapak Ibu, untuk dapat menjalankan budaya positif dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam pertemuan kali ini ada beberapa hal yang penting yang perlu digarisbawahi yang harus kita bahas tuntas. Yang pertama mengenai konsep dari disiplin positif itu apa. Kemudian memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum. Bapak Ibu, kita semuanya rajin datang. Pasti kalau ditanya ada alasan tersendiri. Kita datang tepat waktu pasti ada alasan tersendiri. Ada mungkin karena menghindari ketidaknyamanan dalam diri
Misalnya takut dengan teguran, takut malu nanti dipanggil dengan orang tua siswa, atau karena melihat kita sendiri, pasti ada alasan-alasan tersendiri. Begitu juga siswa kita rajin datang tepat waktu, itu ada dianya, Bapak Ibu. Motivasinya karena aku dihukum atau karena kemauan diri sendiri yang diharapkan timbul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian penghargaan. Nah, mengenai penghargaan ini juga tidak selamanya penghargaan itu baik ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita bahas satu persatu atau di forum diskusi nanti kita buat ya. Kemudian posisi kontrol seorang guru. Kita seorang guru adalah pencetus bagaimana anak kita mau kita buat. Mungkin ketika ada siswa kita bermasalah, ada kesalahan dia, kita yang punya kontrol. Siswa itu akan dibagaimanakan dalam kegiatan pembelajaran kita pimpinannya. Mau kita arahkan kemana anak itu? Makanya dengan cara kita berkolaborasi, sering sharing, mana tahu ada kegiatan pembelajaran yang kurang kita pahami, kita bisa sharing. Agar apa? Agar menemukan hal yang terbaik untuk kita berikan kepada peserta didik kita. Kemudian pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan ini juga sebenarnya sudah kita lakukan. Nah, mungkin kurang keberlanjutan atau kurang terdokumentasi. Kalau di kelas saya itu biasanya awal dari kelas 5 masuk ke kelas 4 saya sampaikan. Kelas 5 sudah lebih dewasa, sudah lebih besar. Apa yang harus kalian rubah dari kelas 4? Tidak nakal lagi Pak. Itu jawaban dari siswa. Peraturan dengan keyakinan bedanya di mana? Kalau peraturan dibuat dengan peraturan sekolah atau guru, bukan ada peserta didiknya. Tapi kalau dia kesepakatan atau keyakinan kelas, kita ajak siswa itu untuk berembuk. Bagaimana supaya ke depan bisa lebih bagus kelas kita. Kemudian penerapan segitiga distribusi dalam penyelesaian masalah. Nah, ketika menghadapi siswa, mungkin ada beberapa kontrol kita. Apakah sebagai dia manajerial atau pemantau, penghukum, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Selanjutnya, disiplin positif, yaitu penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini, anak ini akan kita arahkan agar dia bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kemudian menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Ini yang saya sampaikan Bapak Ibu. Anak disiplin tadi dan tepat waktu karena apa? Karena takut hukuman, ada paksaan, atau memang keinginan diri dia. Yang terbaik adalah bagaimana menimbulkan kesadaran diri dalam diri peserta didik agar lebih baik, agar tidak terlambat, agar bisa belajar dengan semangat. Itu yang diharapkan. Bukan karena kita suruh nanti kita berikan upah. Jadi anak itu akan terlatih di dalam diri itu bagaimana anak itu akan selalu mendapatkan upah. Disiplin dia akan terus mendapatkan upah. Akhirnya ketika tidak ada upah, anak itu tidak disiplin lagi. Jadi nggak ada kontinunya, nggak berkelanjutan anak itu lakukan demikian. Berbudaya positifnya tidak dilaksanakan karena hati. Kemudian ada 5 kebutuhan manusia. Nah, ini saya ajak Bapak Ibu untuk berdiskusi. Ada 5 kebutuhan manusia. Semuanya sama. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira apa saja kebutuhan? Makan. Kebutuhan makan. 1. Kebutuhan pakaian. Kebutuhan materi, kebutuhan pengetahuan. Kebutuhan pendidikan. Siraman rohani. Nah, dari jawaban Bapak itu luar biasa. Untuk itu Bapak dari Ibu saya kasih hapus dulu. Nah, sebenarnya 5 kebutuhan pokok itu pasti ada yang Bapak Ibu
kasih. Ini yang kedua pokok yang sebenarnya ada pada diri manusia. Yang pertama, ada kasih sayang dan rasa diterima. Peserta didik kita itu membutuhkan rasa kasih sayang. Ada anak yang dia tuh kepalanya di model-model ini aja terus merasa semangat dia belajar. Dan semua siswa nggak sama. Tapi yang 5 ini memang dibutuhkan, dan cuma anak-anak. Kita sendiri selain pendidik pasti mengharapkan ada rasa kasih sayang. Bener Pak. Ya benar kata Bu Sinta ya tadi ya. Iya. Macam saya juga membutuhkan kasih sayang. Apalagi pada saat ini ya kan. Maksudnya aku kasih sayang pada orang tua. Iya, kasih sayang dari orang tua. Jadi orang tua juga membutuhkan kasih sayang dari anak-anaknya, dari pasangan hidupnya, kayak Bu Dilan juga demikian, ya kan? Intinya Pak Budi kasih sayang dari manusia. Iya, ada kasih sayang dan peserta didik kita juga membutuhkan itu. Kita dapatkan nggak, kita berikan nggak itu. Kemudian yang kedua, kebebasan. Ada kalanya anak-anak ini ada minta bebas, nggak ingin diatur-atur. Ini biasanya pengalaman saya dalam main musik. Ketika anak saya ajak main musik, itu ada mungkin sampai jenuh dengan musik. Mereka saya bebas untuk latihan itu dalam beberapa waktu. Supaya apa? Mereka akan membandingkan rasa kebebasan itu, dan setelah bebas kita ajak kembali lagi. Kayaknya lebih fresh gitu. Kemudian yang ketiga, ada kesenangan. Makanya Bapak Ibu kita yang di SD ini, anak-anak menjadi kelas 1, 2, 3, ibu yang sedih nanti kurang lagi, main. Kenapa? Ini salah satu kebutuhan dia. Makanya kalau buat kelas 1, apalagi dia di TK, ya saya kira ibu guru TK tidak hadir. Kalau ibu bapak ibu guru TK yang hadir, kayaknya lebih enak ini kan. Kayaknya lomba. Sedang lomba karena sudah tugas 2. Jadi saya sudah sampaikan, sayangnya nggak bisa ikut Pak kata mereka. Nah kenapa? Jangan kaget, anak-anak ini butuh ini. Seperti siswa kita yang istirahat, tadinya kemana? Main bola. Jam-jam olahraga itu salah satu faktor kesenangan dia. Di sini kebutuhan dia. Kemudian ada penguasaan. Anak-anak ini kepingin diakui bahwasanya aku ini punya kuasa, aku bisa ini kok. Mungkin kalau yang saat ini saya pegang itu ada si Adela yang awalnya tak bisa baca. Ketika dia sudah bisa mulai mengeja, membaca, makan, sabu, kemudian pergi ke pantai, ada perasaan penguasaan dirinya bisa, sehingga ketika ada kuis dia coba jawab, kalau jawaban salah. Apakah harus kita marahi? Ini kan pasti dia. Kesenangan dia didapatkan. Kenapa? Ada kesenangan ketika dia tadinya nggak bisa baca, dia senang bangga diri. Anak-anak kita pasti ada yang seperti itu. Dan kita yang punya kontrolnya. Kemudian yang terakhir dan utama itu bertahan hidup. Bagaimana tuh bertahan hidup ini? Yang namanya HAN. Bertahan hidup misalnya makan, kebutuhan materi. Tiba-tiba anak misalnya datang terlambat, kita marah-marahi tanpa kita tanya dulu latar belakangnya apa masalahnya. Gak tahunya karena salah satu kebutuhan dia gak terpenuhi, gimana? Karena mau harus belajar. Jadi 5 ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami juga untuk diri kita sendiri sebagai manusia yang kita butuhkan, tapi anak-anak juga membutuhkan itu. Kemudian motivasi perilaku manusia tadi dah saya gambarkan. Kira-kira motivasi kita ikut dalam kegiatan diskriminasi ini apa? Karena segan, karena takut mungkin ada informasi dari kepala sekolah, atau keinginan diri sendiri. Bagaimana Pak? Saya pasti yang memaksa nantinya sendiri supaya nanti terjadi perubahan yang bisa Firman, biar ada perubahan pada diri sendiri dan refleksinya ke sekolah. Artinya karena sadar diri betapa pentingnya perlunya mengikuti kegiatan. Ya. Nah, ada beberapa hal yang membuat kita untuk melakukan sesuatu ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah anak murid kita akan kita buat seperti ini? Hanya supaya jangan dihukum aja. Sekolah supaya jangan dapat hukuman. Mau belajar kerjakan PR karena ada hukuman.
itu adalah pasti terendah sebenarnya yang bisa kita terapkan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ujian misalnya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini yang paling diharapkan di bagian yang ketiga ini. Mereka sadar bahwa perlunya menghargai diri sendiri, maka mereka mau belajar. Pentingnya mereka menghargai diri sendiri supaya tidak dihukum itu tadi. Malu kalau dihukum, berarti kan menghargai diri sendiri. Maka mereka datang dengan tepat waktu, pakaian rapi. Itu yang seyogyanya kita timbulkan. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Motivasi perilaku manusia, motivasi internal. Ini ada motivasi internal, ada motivasi eksternalnya. Motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian sebaliknya hindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternalnya dari dalam diri siswa. Supaya jangan gara-gara ibu guru kelas 4 misalnya mereka jadi rajin ikut-ikut tulis menjawab pertanyaan dan ada tepat waktu. Kenapa? Rupanya ibu guru kelas 4 memberikan permen ketika bagi siswa yang hadir tepat waktu. Besok pas ibu guru kelas 4 tidak hadir, nggak ada permen, anak pun malas hadir, nggak masuk semua. Nah, pujian, penghargaan boleh, tapi jangan berlebihan. Itu ya. Kemudian, nah ini mengenai posisi kontrol kita. Kita sudah lama menjadi bapak ibu guru. Ada 5 posisi kontrol kita. Kira-kira setelah kita menjadi guru, kita jadi apa saja Bapak Ibu? Iya, silakan Pak. Pak Ridwan. Yang pertama jelasnya kita menjadi contoh, nah jadi panutan buat murid kita, dan juga kita harus memiliki kemampuan supaya murid itu menjadi murid yang baik untuk Baik, mantap sekali. Nah, ada 5 ini posisi kontrol kita sebagai guru. Baik guru kelas yang pertama yang bisa memfasilitasi siswa kira-kira. Nah, silakan nanti di doa itu kita dulu. Posisi kita sebagai apa? Posisi kita sebagai guru kita, tapi di dalam kelas sebagai apa? Contohnya begini. Kita sutradara di situ. Sutradara. Iya, oke. Iya, sutradara. Bagus sekali kasih tepuk untuk Ibu Dania Eskom ini. Luar biasa. Kenapa? Kalau kita sutradara, berarti kita yang tahu film kita mau dimainkan bagaimana lakon. Anak kita mau kita bagaimana. Tadi ada yang disampaikan oleh Pak Unga seperti pemimpin. Itu yang diharapkan oleh Pak Unga tadi ya, dua tadi. Seperti pemimpin, anaknya seperti itu. Kemudian ada tadi sutradara. Lagi kira-kira ketika kita misalnya mendapati siswa yang berbicara datang, kira-kira kita sebagai apa di situ? Berubah-ubah berarti tadi ya, pemimpin dari sutradara. Terus kalau ada siswa pun jadi apa kira-kira? Karena nanti datangnya terlambat, sepatunya selin-selin, ada CKPR, itu pasti kan ada tindakan. Posisi kita di situ jadi apa? Panutan. Berarti ada 3, motivator. Nah, musik dari sedang closing. Kita akan jawabannya. Nah, ini yang Bapak Ibu, 5 kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Dan yang sebaiknya yang mana nanti kita akan atur. Kita akan pilih sesuai dengan apa kita. Yang pertama, hukum. Inilah yang pernah terjadi sama saya sendiri, pernah di awal jadi guru. Jadi hukum, murid selesai PR, hukum terus. Kenapa? Karena kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini penting, Bapak Ibu. Anak itu dalam bahasa kita bisa kita akan anak itu menyadari kesalahannya. Misalnya, kenapa nggak siap PR? Iya Pak, saya itu Pak
lagi. Seharusnya kan kayak terus bagaimana? Jadi anak itu merasa iya kesalahan gua, jadi kayak gitu. Ini yang membuat anak itu nanti jadi redup, ngedon dia terus. Kenapa? Karena merasa dirinya itu selalu salah. Dan anak-anak yang selalu kita salah-salahkan mentalnya, hati-hati dengan mental. Kasihan anak itu. Dia tidak akan keberhasilan. Kemudian yang ketiga, teman. Sebagai teman, ini contohnya, oh nah, kan ada tahu di sana ada apa? Tolong lapangan itu kepala sekolah mana sudah ada itu. Gak kasihan dari sekolah. Misalnya seperti itu. Anda diajari komunikasi memang, tapi di situ sebagai kawan juga sebagai pembuat rasa bersalah dia. Anda jadi rasa bersalah di situ. Anda memang sudah kita angkat ke teman. Tapi kalau terus-terusan kita anggap anak itu adalah teman, ya sama aja. Nah kemudian yang kedua, yang keempat adalah pantau. Kita tahu kalau dalam materi pembelajaran di matematika misalnya hari ini mengenai PBD, besoknya KPK, begitu kita masuk mengenai penyederhanaan pecahan, kan kita pantau ini. Kemarin saya sudah paham, nah kenapa ini sekarang saya nggak paham. Jadi artinya ada pemantauan kita dari hasil pembelajaran kemarin sampai saat ini. Semester 1 tapi kamu sudah bagus. Nah semester 2 kenapa gak bagus kayak gini kehadiranmu? Ini kan adalah pantauan kita dari awal semester 1 dan semester 2. Nah yang terakhir adalah manajerial. Manajerial ini saya rasa seperti sutradara. Yang saya sampaikan. Kalau di ibu kepala sekolah itu masih kan calon kepala sekolah 9 manajerial ya. Nah, kita di sini manajerial kita, anak itu mau pandingnya apa kita yang ngatur. Anak itu mau sikap yang mau kita tumbuhkan apa kita yang ngatur. Anak itu akan bisa mengatasi emosinya kita yang ngatur. Kalau begitu Bapak Ibu, yang mana yang sebaiknya kita terapkan di sekolah? Dari 5 ini, posisi kontrol ini yang mana yang sebaiknya kita lihat? Manajerial. Kata Pak Ridwan Noha, manajerial. Bagaimana dengan Ibu, Bapak Ibu yang lain? Semua harus dioperasikan. Karena dari kita atur sehingga dia bisa merasa bersalah dan sebagainya. Kasih sama Abu Ghazali Sultan Sudirah. Saya dengar suaranya ke kamera kita. Maksud saya seperti itu kan. Ya, kenapa kita perlu menggabungkan kelima dari yang tadi Bapak paparkan? Karena selain kita sebagai teman, kita bisa menjadi teman bagi murid sehingga murid itu tidak merasa takut untuk bertanya dengan kita. Terus kita juga harus bisa memantau bagaimana kemajuan dan perkembangan siswa kita dari tahap pertama sampai yang selanjutnya, artinya berkontinu ya. Terus ya berkelanjutan. Terus kalau kita katakan sebagai pembuat rasa bersalah, kita berharap dari kata-kata yang kita ucapkan, dari motivasi pun Pak, dari motivasi mereka bisa membuat yang saya lakukan kemarin itu ternyata salah sebetulnya. Jadi artinya mereka sudah menyadari kekeliruannya. Dengan kata-kata yang kita ucapkan mereka bisa menjadi merasa, bisa mengerti dengan kekeliruan yang kami lakukan. Terus kita juga perlu melakukan sedikit penghukuman kalau tindakan mereka, kekeliruan yang mereka lakukan itu sudah berulang-ulang atau sedikit melampaui. Terus kalau manajerial ada masalah, segala sesuatunya perlu adanya pengaturan. Terima kasih Bu ya. Terima kasih untuk Bu Nadia Sitorus. Menurut Bu Nadia Sitorus, ini sebentar masih ada yang ambil ya. Bapak Ridwan, tadi mau memilih manajerial, nanti akan kita kasih pilihan mana yang lebih baik. Nah, untuk posisi kontrol seorang guru, seniornya adalah sebagai manajer. Yang namanya manajer, kita kan yang tahu bagaimana
itu. Tapi tidak selamanya sesuatu itu harus dengan keras, harus dengan hukum. Konsekuensi boleh, pinjam buku perpustakaan misalnya hilang, konsekuensinya mengganti. Kemudian kalau yang namanya hukuman ini kan terkadang nggak sesuai dengan kesalahannya. Anak nggak siap PDL, suruh lari-lari muter lapangan. Kaitannya apa? Apakah begitu lari-lari muter lapangan ada tambah pengetahuannya? Di situ penghukumnya. Kalau penghukum boleh nggak dikasih konsekuensi? Boleh. Apa konsekuensi? Nggak selesai tadi PR-nya yang 3, suruh menyelesaikan 3 tambah 2 soal 5, itu konsekuensinya. Bertambah lagi ilmu pengetahuannya, bertambah. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. 3 dari soal PR-nya, karena dia nggak selesai, konsekuensinya kan ada tambah 2. Kalau anak terlambat, apa biasanya kita buat? Nah, dari itu terpangan itu sampah. Apakah setelah itu ada jerah? Enggak juga. Ada nggak kaitannya? Nggak ada. Jadi kalau ada yang terlambat bagaimana ini? Kasih konsekuensinya. 5 menit terlambat, ya kasih 5 menit. Jadi kalau dia pulang, dia biarkan. Ada kaitannya di situ. Jadi maksudnya, kalaupun memberikan konsekuensi, tapi jangan hukuman. Konsekuensi itu yang berkaitan dengan apa masalahnya. Kalau hukuman yang banyak-banyak terjadi, anak misalnya nggak ada KPR, putar lari lapangan 14 kali, dia nggak ada satu protes sama sekali. Akhirnya anak sarapan pingsan, kita juga itu. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya posisi pondok kita adalah sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Guru berbuat bersama siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi kita buat dari kita ada siswa, bukan hanya semena-mena kita sendiri yang membuat. Nggak berjalan itu, nggak berubah dari mindset anak kita. Kemudian yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan siswa sebagai manajer bagi dirinya. Kemudian sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri siswa yang tadinya yang dia terima, siapa yang bisa membuatnya? Apakah kita yang membuat dia bisa? Tidak juga, dirinya sendiri. Itu yang kita harapkan untuk pada saat ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kontrol kita sebagai manajer tadi diharapkan kita bersama-sama siswa untuk menjadi diri sendiri dan menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Itu yang kita harapkan. Selanjutnya mengenai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, yang di sini jujur aja Bapak Ibu, terkadang ada sesuatu yang perlu kita sampaikan di situ. Kita sendiri berbeda pendapat. Kenapa? Karena di awal nggak ada keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita. Dan kita bentuk contoh. Nanti ya namanya kita kan ada yang baru masuk, mungkin kan dari yang dulunya peraturan sekolah atau keyakinan sekolah nggak ada kita buat, kita nggak tahu. Oh, masih boleh pakai sepatu yang merah-merah atau yang putih. Datang yang satu guru, oh nggak boleh, harusnya yang satu nggak apa-apa, masih ada hitam-hitamnya kok. Nah jadinya kita sinkron. Nah makanya yang terjadi itu bagaimana caranya saya di awal kita buat. Kalau guru misalnya harus ada seragam ingat sosok tadi, maka bagaimana supaya ada seragam kepada peserta kita. Karena keseragaman seragam kita itu salah satunya adalah menunjukkan rasa sederhana kepada peserta kita. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah dalam membuat keyakinan kelas atau kalau dulu di itu jangan mencoret-coret dinding, tapi gunakanlah bahasa yang positif. Jagalah kebersihan kelas. Berarti enggaklah mencoret ini, enggaklah
segitiga restitusi, ada yang pernah dengar atau browsing atau apa yang sebenarnya segitiga restitusi? Bagaimana? Kasih apa yang buat ibu? Kalau menurut saya ya restitusi itu yang pernah saya dengar itu tentang menciptakan perbaikan kesalahan. Oh, Kalau segitiganya belum pernah saya dengar. masih tetap semangat ya Bu ya. Terima kasih atas jawabannya. Nah, segitiga restitusi kata ibu guru kelas 6 tadi, Ibu Naryati, restitusi membawa perbaikan dari suatu permasalahan. Segitiga ya segitiga kan begitu. Namun apa saja segitiga itu? Ada yang mau tahu? Ada yang mau tahu? Mau tahu akan atau enggak nih? Kita perhatikan di sebelah sini ya. Penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog, berarti dialog antara guru dan peserta didik ya, yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu bentuk segitiga restitusinya. Ada obrolannya. Nah, ini dia sebenarnya segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Yang mendasari itu adalah menstabilkan identitas. Apa yang kenapa harus kita stabilkan? Ketika kita marah, mau sesuatu itu terbelar-belar kemana-mana, entah berserak kemana-mana dari bahasa. Begitu juga anak dengan kondisi emosi, dia langsung kita tanya bertubi-tubi, kita tenangkan dulu, stabilkan dulu dalam dirinya. Terakhirnya kesannya anak itu langsung terus aku bersalah. Dan yang kita takutkan anak itu adalah kebanyakan yang akan terjadi kalau tidak salah saya lihat di internet diri anak itu SMP. Kenapa? Dia merasa bersalah takut, mengambil kesalahan takut. Akhirnya apa? Itu dampak yang lebih parah sebenarnya. Nah kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang namanya salah itu tetap salah. Gak bisa kita belakang apa caranya. Lalu bagaimana validasi kalau udah ada yang salah? Kan ada trik dan cara bagaimana menyusun bahasa kita kepada anak. Setelah kita stabilkan, udah gak mana-mana dia, baru kayak mana sih sebenarnya kronologi. Dia secara gak langsung sudah memvalidkan kalau apa yang dia buat itu memang benar-benar dilakukan. Selanjutnya menanyakan keyakinan keras, ini bagian 3. Yang untuk menstabilkan identitasnya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang diharapkan mampu menggeser identitas kegagalan ke identitas kesuksesan. Kalau ada yang tadinya misalnya begaduh, mukul kawannya, tentu ya kita proses yang mukul aja. Kenapa mukul? Nah seperti itu. Tapi pernah ya kita stabilkan dulu identitasnya. Ada dulu benar gimana. Nah kemudian apapun ada validasi tindakan yang salah. Nah validasi yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Tadi kita lihat sebelumnya sudah sampaikan bahwasanya manusia itu membutuhkan 5 kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua, guru akan menggeser dari pemikiran stimulus responsif menjadi proaktif. Yang tadinya dia diam aja, bagaimana dia akan kita cari, dia yang mencari menceritakan bagaimana kronologinya. Kemudian yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan siswa serta akan memperbaiki hubungan guru dengan siswa. Dengan kita sering berdialog, ini akan memperbaiki hubungan kita sebagai murid. Supaya murid itu jangan kesannya bapak ini adalah bapak yang garang, ibu ini adalah ibu yang judas. Supaya mindset ibu kita berubah semangat. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk menanyakan keyakinan. Pada tahun ini siswa akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara instinktif sehingga mampu mengejar keyakinan dengan tindakan yang salah tersebut. Nah, untuk memberikan, tentu dalam hal ini anak kita ajar berdialog bagaimana dia bisa mengambil langkah ke depan, bagaimana itu yang terbaiknya. Bapak Ibu itu tadi mengenai segitiga restitusi. Sebenarnya saya yakin kita sudah melakukan itu dari mulai stabilitaskan identitasnya. Nah
Nah, ini kita berikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, menstabilkan biar stabil dulu identitas dia, menstabilkan identitas dia. Contohnya, salah satu pertanyaannya adalah misalnya berulas malam itu merupakan suatu pembelajaran. Kemudian ada yang berikutnya adalah memvalidasi yang salah. Nah, di sini kita minta anak itu untuk menceritakan bagaimana kronologinya. Biar tahu kita kebenarannya yang mana. Dan ini juga sudah kita laksanakan sebenarnya. Tapi nggak tahu kalau itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah selanjutnya, nah di sini yang kekurangan kita Bapak Ibu kalau menurut saya, kalau sebagai saya sebelum mengikuti zikir ini, untuk menanyakan keyakinan. Di sini biasanya langsung aja begitu, karena kalau memang udah tahu kamu akui, minta maaf lah. Itu dari siapa? Dari kitanya. Yang diharapkan bukan dari kita, tapi anak itu menyadari kesalahan lalu tindakan apa untuk memperbaiki kesalahan itu ke depannya. Berarti apa misalnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Nah kalau tadi yang dari video itu tadi kita serahkan kepada anak. Jadi nanti kalau sudah tahu salah, langkah selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan itu bagaimana? Itu ke depan harus lebih sabar Pak menghadapi kawan-kawan. Itu kata si Nomi tadi. Artinya kan dari dia ke depan, jangan sedikit aja terus lempar-lempar buku, lempar-lempar batu ke kawannya, ukur-ukur. Nah itu yang diharapkan anak itu punya inisiatif sendiri, bertanggung jawab sendiri itu untuk kedepannya. Jadi dari segitiga diskusi ini yang diharapkan adalah anak itu mandiri, bertanggung jawab, ada dari inisiatif dia sendirinya. Nah mungkin dari beberapa paparan ini Bapak Ibu, ini mungkin dari segitiga diskusi sampai di sini dulu. Nanti kalau memang misalnya ada pertanyaan di tempat-tempat orang tidak ada boleh sharing-sharing, setelah ini juga boleh. Namun Bapak Ibu nanti ada yang penekanan di kedepannya bahwasanya budaya-budaya positif yang sudah kita buat hidupnya kita laksanakan secara berkelanjutan, dan kemudian perlu adanya kolaborasi seperti yang kita tahu bahwasanya sekolah ini terdiri dari guru-guru dan tenaga pendidikan yang dimanajeri oleh kepala sekolah. Artinya dengan berkolaborasi antara kepala sekolah, guru dan siswa, bagaimana sekolah kita menjadi yang lebih baik ke depannya. Yang kedua, Budi sempat menjelaskan masalah penghargaan. Budi kata mengatakan bahwa penghargaan itu ada dampak positifnya, ada negatifnya. Seperti apa itu positifnya, seperti apa negatifnya. Penghargaan itu baik untuk murid, baik untuk guru. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ridwan. Nah, pertanyaan dari Bapak Ridwan tadi, apa dampak positif dan negatif mengenai penghargaan terhadap siswa? Nah, untuk penghargaan terhadap siswanya, yang pertama, anak akan kecanduan dengan penghargaan itu. Itu dampak negatifnya. Ketika nantinya tidak ada diberikan penghargaan, mengharap-harap. Contoh, nah nanti di akhir semester siapa yang absennya 0, dia hadir terus, akan Bapak berikan hadiah. Ini penghargaan. Ada harapan di dalam diri anak itu untuk datang tepat waktu, hadir terus karena ini. Satu semester oke, berlalu. Semester besok kita nggak ada sampaikan itu, dia akan bertinding-tinding terus. Dan ini yang akan merusak di kalangan kita. Akhirnya anak-anak hanya mau sekolah ketika ada penghargaan. Yang diharapkan apa? Tumbuh dalam diri sendiri, kemauan dia, sadar diri dia bahwasanya sekolah itu memang dibutuhkan bagi diri. Itu yang kita timbulkan. Memang menimbulkan itu tidaklah yang ada spontanitas, ada proses, dan progresnya itu akan naik. Bagaimana setelah kita refleksikan, oh kayaknya perlu ada perbaikan di sini, dan seperti itu.
Kalau saya memang Bapak Ibu sering juga memberikan hadiah, tapi tidak disampaikan. Jangan lupa ini. Itu beda ya Bapak Ibu ya. Kalau dari awal sudah kita sampaikan berarti itulah dia iming-iming. Kira dia kita siap kalau gitu. Iya, iming-iming. Kejutan ya. Saya biasa kasih kuis begini Bapak Ibu. Begitu pembelajaran ini materinya adalah lumayan sulit. Nah, siapa yang bisa jawab cepat akan ada. Begitu jawab, langsung dikasih misalnya permen itu langsung. Tapi di awal saya juga nggak sampaikan itu. Kenapa? Spontan. Nah, apakah besok ada lagi? Tidak. Kenapa? Karena itu spontan. Surprise saja. Oh, berarti nggak boleh tinggal di awal kan? Iya. Itu Nggak yang boleh kita janjikan. Udah janji. Karena saya pernah begini. Anak biasanya kan gini, saya suruh kasih duit, saya suruh kasih duit. Begitu saya suruh, nggak saya kasih duit, Pak, upahnya mana? Itu ada ketagihan dia. Jadi itu ya Pak Ridwan ya. Untuk siswanya seperti itu, kalau bagi kita, bagi guru, sebenarnya kita harus cari alternatif jalan yang lain untuk memotivasi bagaimana. Setiap manusia punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Yang namanya ujian, penghargaan itu kan kepada semua. Si A mungkin bagus di matematika, si B bagus mungkin di gambar, si C dia nggak bisa baca, apakah nggak ada kualitas yang lain? Seperti itu. Ada nanti siswa yang dia ini mumpung dia nggak pintar dalam teknologi ataupun dalam materi pelajaran, tapi ketika gurunya cabut rumput dia datang. Nah, ada kali seperti itu. Artinya semua mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing, nggak bisa disamakan. Yang perlu dipuji siapa? Semua siswa. Itu menurut saya. Terima kasih Bapak. Ada lagi? Pas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nak. Apa kabar hari ini? Tetap semangat kayak gitu. Lanjut dong. Apa kabarnya hari ini? Itu dong yang tetap semangat. Aduh loh ya. Nah, hari ini kita akan membuat suatu keyakinan. Apa itu keyakinan? Kalau kemarin kita sudah kalian memiliki keyakinan dalam beragama, hari ini kita akan diarahkan untuk membuat suatu keyakinan di dalam kelas. Kamu kira-kira kepinginnya kelas kalian akan bagaimana? Bersih, terus rapi, cantik, terus apa lagi? Hah? Indah, keren, apa lagi? Nyaman, terus apa lagi kira-kira? Hah? Kalau seumpamanya supaya kelas kita itu pengennya kalian itu rapi, maka kita harus bagaimana? Hah? Membersihkannya, merapikannya. Nah, seperti itu kan biar nyaman kan? Nah, jadi hari ini kita akan membuat suatu keyakinan. Keyakinan itu gimana sih? Nah, ini dia. Seorang siswa yang baik akan mampu melaksanakan keyakinan kelas dengan sadar dan bertanggung jawab. Kamu mau jadi siswa yang baik? Mau. Betul mau ini? Mau. Ada yang dipaksa? Nah, oke. Kita akan buat yang terbaik untuk kelas kita ya, nak. Nah, jadi ada di sini keyakinan kelas. Tadi udah Bapak singgungkan sebenarnya. Keyakinan kelas, ya. Ceteng. Sebenarnya keyakinan kelas itu apa? Menurut iya, kata si Muklis, yakin pada kelas. Kasih tepuk tangan atas. Dia ya. Apa mana? Yakin. Ada kata yakin di situ dan ada kata kelas. Kalau kelas kita tahu ruangan ini ya kan? Ya kan? Kalau kelas ruangan ini. Nah, di situ ada kata yakin. Kamu yakin nggak kelas kamu bersih? Yakin.
Yakin? Kamu yakin nggak kelas itu rapi? Yakin. Kamu yakin nggak kelas kalian akan nyaman? Yakin. Caranya bagaimana? Bersama. Nah, artinya keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan itu atas dasar keyakinan kamu dan keyakinan Bapak kita satukan. Kamu ikut membuat, Bapak ikut mengarahkan. Kerjasama kita. Jadi supaya apa? Supaya keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan secara bersama. Ya kan? Nah, tadi kata Bapak yakin bisa, ya kan? Yakin bisa kamu laksanakan, juga bisa Bapak laksanakan, ya kan? Nah, kita tengok dulu sebenarnya apa sih pengertian keyakinan kelas. Teng teng teng. Ini dia. Pengertian keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Nah, ini udah Bapak sampaikan, biar apa? Biar nyaman. Bisa nggak? Bisa, kamu bilang. Itulah keyakinan. Ya, keyakinan kita bisa apa saja. Nah, ini nanti akan Bapak berikan kertas poksit biar kita nanti tentukan. Nanti kalau yang sudah selesai, silakan ditempel kemari ya. Kalau sudah selesai, silakan ditempel kemari. Oke? Nah, menurut kalian keyakinan kelas apa saja yang perlu kita buat? Tadi katanya biar kelasnya bersih, rapi, bagaimana pakaiannya biar sama-sama, ya kan? Bagaimana kehadiran kita, ya kan? Setuju? Ini akan Bapak berikan kertas poksit. Ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna pink. Tapi kita habiskan dulu supaya tidak boros. Kita selesaikan dulu yang di atas. Ya, akan Bapak bagi satu persatu. Boleh kalian membuat keyakinan kelas yang menurut kalian yakini, boleh lebih dari satu. Buat aja. Ya, bagaimana apa aja ya? Akan Bapak berikan satu ya. Kalau kurang bilang ya. Nah, kamu bikin namanya nanti di atas ini bisa lihat kayak ini. Nah, nanti di atas kamu bikin namamu, nama panggilan aja. Keyakinan kelas menurut kalian, buat dulu di sini, ya kan? Kemudian tulislah nomor satu apa menurutmu. Misalnya rajin datangnya tepat waktu, ya kan? Bapaknya nanti kalau menjelaskan pelajaran udah hilang konsentrasi kalau ada yang terlambat, ya kan? Ya kan? Kemudian yang kedua, biar saling apa kalian saling menghargai, menghargai diri dan orang lain. Dirimu perlu kau hargai, nak, ya kan? Kalau kalian mengambil yang bukan hak kalian, orang marah, jatuh nggak harga diri kalian di mana orang lain? Jatuh. Ya, makanya nak, harus kalian hargai dulu diri kalian baru menghargai orang lain. Ya, oke Bapak bagi ya nak. Oke, nah ini kertas posit namanya yang akan kita bagikan nanti tulis di situ, kemudian kita tempel di papan tulis putih ya. Papan tulis hitam ya. Oke. Satu orang satu dulu. Nanti kalau kurang bilang ya nak.
tempel di sebelah sana. Ayo. Oke, terima kasih Wardah. Ini ada Adila. Oke nak, ini tadi kalian sudah kumpulkan harapan-harapan kalian kan? Ya kan? Nanti kita pisahkan sesuai dengan kalau ada yang sama kita gabungin ya. Baik nak, akan Bapak tuliskan dulu di sini apa sih sebenarnya harapan-harapan kalian. Nanti biar kita sepakati yang mana. Ini ada kelasnya bersih. Berarti kalimat yang kita buat harus bagaimana untuk membuat keyakinan? Hah? Menjaga? Kebersihan. Iya. Di sini ada tadi menjaga kebersihan. Iya, ada yang sama juga di sini. Menjaga kebersihan. Terus sopan santun. Berarti bersikap Sopan. iya, bersikap sopan santun. Ini ada yang buat sikap sopan santun katanya. Bersikap sopan santun. Udah dapat berapa kita ini nak? Oke. Terus tunggu Bapak bilang dulu ya. Merapikan kelas, membersihkan berarti sama dengan ya. Merapikan kelas sama membersihkan kelas sama nggak? Sama-sama menjaga kebersihan. Atau kita tambah menjaga kebersihan dan kerapian ya. Dan kerapian kelas ya. Kemudian tidak terlambat ke sekolah. Berarti apa? Apa? Iya, tepat waktu atau disiplin ya. Ah, disiplin. Berarti kalian udah sepakat ini ya, disiplin ya. Disiplin, tidak terlambat lah berarti ya. Nah, harapan Bapak, disiplin apakah hadirnya saja? Apa lagi menurut kalian disiplinnya? Hah? Apa namanya? Iya, disiplin berseragam ya kan? Nah, berarti di sini disiplin waktu dan seragam ya. Waktu dan seragam sekolah ya. Seragam sekolah. Nanti akan Bapak ketikkan ini ya. Kemudian tidak terlambat mempersiapkan bersama, menghargai orang yang sedang berbicara ya, sopan santun itu ya. Kemudian apa lagi? Adil dalam piket kelas. Berarti bagaimana itu bertanggung jawab? Iya, katanya adil, nggak noko-noko ya kan? Nggak boleh kemarin itu kita bilang ya. Berarti bertanggung jawab pada tugas ya. Oke, bagus sekali ya. Pilihannya banyak sekali nih. Kemudian apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Masuk kemana dia? Menjaga kebersihan ya. Nah.
Oke. Menghargai satu sama lain. Udah belum di sini? Belum ya? Berarti kita buat ya. Apa kita buat di sini kalimatnya? Nah, yang lebih bagus. Saling. Iya. Saling menghargai. Terus apa lagi nak? Tadi si Randy mau ngapain itu tadi? Ya, mau buang air kecil. Apa yang kita lakukan dulu? Angkat tangan dan sampaikan dulu. Harus angkat tangan dulu ya. Biar kita buat ya. Oke. Ayo silakan Randy. Kalau mau ke kamar mandi sebentar. Bersih nyaman, indah, keren, berwarna. Itulah keyakinan kita. Oke, mantap. Kemudian, Oke, sayang. Kelas 5, saling menyayangi ya. Berarti tidak ada musuh-musuhan ya. Ya kan? Saling menyayangi di sini ya. Di sini teman gitu ya. Iya, nanti kita lanjut nyanyi ya. Menyusun buku yang sedang berserakan. Ini masuk kemana ini dia nak? Menyusun buku yang sedang berserakan. Masuk kemana ini? Menjaga kebersihan dan perhatian ya. Oke, udah masuk ke situ ya. Kemudian kelas membuang sampah, menghargai, belajar. Nah, belajar dengan tertib. Ini masuk kemana nih? Kamu kepingin nggak? Saling disiplin atau semangat? Disiplin apa semangat? Semangat belajar apa disiplin? Semangat belajar kita buat biar bagus kalimatnya ya. Oke, semangat nah, semangat belajar. Terus, mantap. Udah dapat berapa kita ini? Yang sama ini? Aman. Di sini ada aman, berarti aman, damai, tidak ada berantem ya. Udah masuk nggak di situ? Udah masuk ya, saling menghargai dan saling menyayangi ya kan? Kalau orang ngomong, kita diam, saling menghargai. Ada kawannya yang salah, maafin. Kalau kita udah salah, harus segera minta maaf. Itulah saling menyayangi. Jadi nggak ada yang berantem lagi ya. Kemudian menjaga diri sendiri, bagus ya, menghargai diri sendiri ya. Oke, Adela. Terus membersihkan kelas tidak terlambat juga sama. Baik kepada teman udah sama di situ ya. Saling membantu orang yang susah. Oke. Berarti apa ini? Kita buat saling ya, menyayangi udah masuk mari ya, saling menyayangi ya. Terus disiplin sudah, rapi sudah. Nah, udah ini dia ya. Percaya diri sendiri. Nah, ini dia nak. Ada kata kawanmu percaya diri. Berarti sikap kita harus di sini kita buat ya. Semangat belajar, percaya diri. Berarti masuk dia ke situ ya. Nanti baru kita simpulkan ya. Oke nak, sepertinya ini saja nak yang dapat dari hasil kali ini ya. Ada berapa keyakinan yang udah kita kumpulin ya? Ada berapa ya? Yang pertama, terus sopan santun dan jujur, disiplin waktu dan seragam sekolah. Oke, lanjut bertanggung bertanggung jawab. Kalau piket ya selesaikan piketnya, kalau ada PR selesaikan PR-nya, ya kan? Terus saling menghargai, saling menyayangi, semangat belajar, percaya diri. Oke, ada lagi kira-kira yang mau kita tambahkan nggak di sini? Hah? Ada nggak?
Bapak rasa selesai untuk keyakinan kelas kita ya? Ya kan? Udah sepakat belum ini? Udah sepakat belum? Oke, kalau sudah sepakat nanti akan Bapak mintai tanda tangan kalian kalau kalian udah sepakat. Oke, tanda tangannya nak, tanda tangannya di sebelahnya aja. Iya, nama baru tanda tangan. Udah bikin tanda tangan di sebelah. Nggak usah, nama panggilan aja nggak apa-apa ya.